Money management, risk management saya tempatkan nomor satu. Yang kedua kemarin adalah time frame. Ya ini sekedar mengingat time frame. Ya time frame karena banyak di antara kita, banyak teman-teman yang belum bisa konsisten di sana. Baik, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang saat ini sudah standby dari mungkin beberapa menit yang lalu menunggu jadwal untuk malam hari ini. Mudah-mudahan yang berniat untuk belajar diberikan manfaat dari pembelajaran malam hari ini, sehingga selalu ada perbaikan, selalu ada peningkatan di dalam membaca peluang, di dalam mendapatkan profitnya, sehingga bisa profit dengan konsisten. Harapan kita semuanya teman-teman menjadi trader yang betul-betul bisa menghidupi, ya dalam tanda kutip menghidupi semuanya. Ya meskipun sekarang mungkin masih belum mencapai ke sana, jangan berkecil hati, masih banyak peluang, masih banyak potensi yang ada di sana. Hanya saja tergantung kemauan kita. Baik, pada malam hari ini langsung kita pada materi, ya karena sudah satu hari tertinggal, maka kita langsung ya gas dengan cepat untuk bisa mendapatkan materi yang lengkap nanti. Yang kemarin sudah kita sampaikan, selalu saya ingatkan, yang pertama money management, risk management, ini selalu di nomor satukan. Ketika kita sudah buy 0,5 ternyata marketnya turun 500 pip misalnya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya kita bisa antisipasi, bisa lakukan cut close lebih awal, atau kita bisa recover dengan yang lain. Bisa dengan ditambah buy 0,75, bisa di close buy-nya, kemudian ikut market yang besar sell 0,75 dan sebagainya. Cara ini adalah masing-masing punya gaya untuk menentukan dan mempelajari tersendiri. Tidak bisa disamakan, tidak bisa sama persis dengan yang kita lakukan, karena masing-masing punya daya emosi yang berbeda, masing-masing punya ketahanan psikologi yang berbeda. Namun pesan saya selalu banyak berlatih. Dengan banyak berlatih nanti akan membentuk ya ketahanan mental kita, psikologi kita, dan tentu nanti akan menjadikan kita menjadi terbiasa. Sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan, maka akan dengan sendirinya bahkan bisa muncul di dalam alam bawah sadar. Ya, jadi ketidaksadaran terkadang kecepatan bisa terbentuk di sana nanti. Money management, risk management saya tempatkan nomor satu. Yang kedua kemarin adalah time frame. Ya ini sekedar mengingat time frame. Ya time frame karena banyak di antara kita, banyak teman-teman yang belum bisa konsisten di sana. Karena time frame-nya masih kacau. Saya masih bingung time frame yang mana yang harus yang saya pilih. Ya, saya melihat banyak teman-teman juga yang masih bingung dengan penggunaan time frame. Ya, sekali lagi time frame harus dikuasai ya sesuai dengan karakter trading kita. Bagaimana caranya? Nah, cara menentukan time frame yang tepat sesuai dengan karakter kita, ya tentu banyak belajar, banyak berlatih menggunakan time frame itu sendiri. Semakin banyak kita menguasai, semakin banyak kita belajar di sana, tentu akan mempermudah kita mengenal lebih detail, memahami lebih detail lagi. Tentu dengan pengalaman tadi. Tanpa kita menggunakan time frame yang tepat, ya
Saya akan singgung dulu time frame ini karena masih bingung. Banyak teman yang masih bingung memanfaatkan time frame. Karena ketika ini kita sudah tidak menguasai time frame yang dipakai, maka yang terjadi apa nanti? Yang pertama, bisa over trading, over trade bahasanya, kebanyakan transaksi. Kenapa seperti ini? Ya, yang pertama tentu trading plan-nya kurang jelas atau rencana tradingnya tidak jelas. Tidak jelas bagaimana? Saya menggunakan time frame berapa? Tidak jelas. Kacau semuanya. Mata uang yang saya pakai atau pasangan yang saya pakai apa? Kemudian nanti saya harus menggunakan lot berapa? Kalau nanti saya rugi, ya saya punya batasan rugi berapa? Itu adalah rencana-rencana trading yang harus sudah matang sebelum kita masuk entry di sana. Kalau ini tidak kita kuasai, tidak kita persiapkan di awal, time frame kita tidak persiapkan semuanya, maka nanti berpotensi terjadinya overtrade atau overtrading. Apalagi yang terjadi ketika kita kacau menguasai time frame. Ya pasti ada ketakutan untuk masuk pasar. Ada rasa ketakutan. Kenapa kita takut? Karena tidak ada penguasaan di sana. Tidak ada penguasaan medan. Baik time frame, baik rencana trading, ya, dan persiapan yang lain. Yang paling utama adalah rencana trading. Ya, tadi kita sudah sebutkan berapa lot yang kita gunakan, kemudian saya menggunakan time frame yang berapa, kemudian misalkan nanti marketnya berbalik, saya harus rugi berapa, dan sebagainya. Kalau kita mau close kira-kira di mana, kalau naik kira-kira di mana, itu semuanya harus sudah terencana semuanya. Namanya rencana trading atau bahasa kerennya adalah trading plan. Yang berikutnya ya, karena ketidakjelasan atau ketidakmampuan menguasai time frame saja, eh, bisa kita over analis atau analisa yang berlebihan. Kenapa seperti ini? Karena banyak time frame yang dipakai. M1, M5, M10, M15 semuanya dipakai. Bahkan ya selain time frame yang banyak dipakai, juga pasangan yang dipakai atau pair yang dipakai. Ya, kadang-kadang Euro USD nanti buka time frame M1, M15, H1, H4 dan sebagainya. Kembali lagi ke Euro. Habis itu kembali lagi ke XAU. Lihat lagi time frame yang bermacam-macam. Sehingga ada kecapean, ada kelelahan, batas kemampuan mata kita ini ya ada batasnya ya. Kemudian ketahanan kita juga ada batasnya, sehingga lelah. Kalau lelah apa yang terjadi? Pasti salah dalam analisa. Ya. Kemarin di materi sniper saya sudah sampaikan gunakan time frame yang satu time frame tapi dikuasai dengan matang di sana. Ya mungkin kalau di proses kita penggalian, proses kita untuk ya mengetahui panjang lebar karakter satu pasangan, boleh kita coba di awal-awal di latihan itu boleh coba bermacam-macam. Kemudian temukan satu saja yang kira-kira cocok ya. Jangan kayak gaduh-gaduh banyak sekali. Kecuali dengan bantuan mesin tidak masalah. Kalau kita manual berat. Makanya tadi saya sampaikan pasti nanti ada kecapean, ada rasa capek, kelelahan di sana. Ya, banyaknya analisa yang kita pakai, over analisa akhirnya. M15, M1, M10, M5, H1, H4, kemudian pindah lagi ke pasangan yang lain, pindah lagi ke sana sini. Ya silakan dibuktikan. Bukan saya ini sok benar, tidak. Karena kita pengalaman panjang yang model-model seperti itu. Kalau tanpa bantuan mesin, ya akan sangat berat kita nanti. Maka ambillah satu pasangan mata uang yang kira-kira sudah cocok dan enak di sana. Ya, karena banyaknya yang kita lakukan ini bisa menyebabkan profit tidak konsisten. Ya, kalau profit tidak konsisten. Padahal saya sudah pakai time frame yang ini dan itu, multi time frame kita pakai. Pasangan banyak sekali kita pakai, kita cari yang mana ada momentum, ada peluang di sana. Tapi kenapa kok tidak bisa konsisten profit saya? Kenapa hari ini profit besar, besok rugi lagi?
besok profit, besoknya lagi rugi lagi. Ya, karena tidak ada patokan atau pedoman yang kita pakai. Kira-kira yang mana yang mau dipakai belum kita fix di sana. Maka nomor satu, ya setelah memahami money management, risk management, tentukan time frame yang tepat. Time frame yang tepat yang bagaimana? Ya sebenarnya paling utama itu kita melihatnya di D1 untuk teropongnya. D1 untuk teropongnya. Nanti eksekusi mau di H1 boleh. Ya, sekali lagi utama sebenarnya kita harus teropong di D1. Ini utama dulu. Nanti kalau misalkan sudah menemukan di sana, baru kita triggernya bisa lihat di H1, H4. Tapi teropong pertama itu kita lihat di daily. Kalau daily sudah kita temukan, maka ya nanti zoomnya akan lebih jelas ketika kita melihat di H1 maupun di H4. Ya, sekali lagi nomor satu, lihat di time frame D1 dulu. Jangan selalu menggunakan time frame yang kecil, karena time frame yang terlalu rendah akan sangat membuat mata kita menjadi lelah karena banyaknya candle di sana. Banyak candle naik turun dengan tidak tentu ya, tidak menentu, sehingga membuat mata kita menjadi lelah. Semakin kita menatap layar semakin lama, semakin banyak kita menatap candlestick yang banyak sekali, maka peluang untuk kita meleset akan semakin banyak karena mata kita menjadi lelah ya. Rasa yang ada di dalam diri kita menjadi jenuh. Ya, silakan dibuktikan, silakan dirasakan. Kalau teman-teman belum memahami, silakan dibuktikan di sana. Ya, ini adalah time frame. Jangan terlalu banyak time frame, tapi malah pusing nanti. Jadi tambah lelah mata kita, sering gonta-ganti malah jadi lelah. Yang pertama kali lihat aja di daily dulu, habis itu masuk di H1, H4 boleh ya. H1 yang paling nanti kita gunakan untuk trigger entry-nya di sana. Oke, ini adalah candle time frame ya, biar teman-teman tidak selalu galau. Time frame yang akurat itu yang mana sebenarnya? Time frame yang valid itu yang mana sebenarnya? Ya, maka saya sampaikan nomor satu adalah daily ya, baru nanti triggernya di H1, H4. Kalau di M1 bagaimana? Aduh, saya tidak rekomendasikan. Yang kecil-kecil saya tidak rekomendasikan. Kalau mau coba ya silahkan. Kalau mau yang cepat-cepat ya silahkan. Yang penting kita sudah menyampaikan pilihan ada di masing-masing trader nantinya. Lanjut, yang kedua time frame, yang ketiga adalah candlestick. Ya, candlestick. Candlestick ini karena panjang, saya lompati dulu. Kita masuk ke support dan resisten. Ya, candlestick banyak nanti kita bahas yang ke belakang ya. Kita bahas sesudahnya. Kita masuk di support dan resisten dulu. Apa itu support, apa itu resisten? Ya, paling tidak harus paham di sana. Ya, apa itu support, apa itu resisten? Saya akan coba untuk menjabarkan apa itu support dan resisten. Dimulai dari support dulu. Ya, support ini gampangnya kalau bahasa saya adalah ya benturan atas, benturan bawah. Kalau kita jabarkan, support ini adalah harga terendah, kemudian ketika harga terendah itu berhenti, kemudian berbalik. Jadi ketika harga itu turun, kemudian terhenti di arah di sini, terhenti, kemudian berbalik. Nah, ini nanti bisa menjadi support, berbalik naik. Sementara resisten ini adalah harga tertinggi, naik, kemudian berhenti, kemudian berbalik turun.
Ketika naik, kemudian sempat terhenti di sini, kemudian turun. Naik lagi, terhenti, turun lagi. Maka di sini menjadi resisten, di sini menjadi resisten. Tadi sudah saya sampaikan, gampangnya adalah benturan atas kalau support, support benturan bawah, kalau resisten ini adalah benturan atas. Ini gampangnya adalah benturan atas. Kemudian bagaimana cara menentukan support dan resisten? Ya, terkadang banyak teman-teman yang masih galau, banyak yang bingung menentukan bagaimana cara menentukan support dan resisten. Ya, maka kita bisa lihat seperti ini ya, saya coba untuk jelaskan. Cara menentukan support dan resisten. Ini cara menentukan support dan resisten. Cara menentukan support yang resisten paling gampang. Yang pertama, lihat level psikologi. Bagaimana cara melihat level psikologi? Ya, lihat pergerakan nanti kalau misalkan dia begini, naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini adalah level-level di mana di kondisi-kondisi seperti ini dia selalu terhenti. Di area di sini selalu terhenti, kemudian kembali, selalu terhenti, kemudian kembali, selalu terhenti, kemudian kembali. Ini adalah salah satu cara menentukan support dan resisten. Kemudian yang bawah pun sama, ya, ya, ini. Nah, ini adalah level-level psikologi namanya, di mana level ini selalu kembali, selalu memantul. Ini support, yang atas ini resisten. Ini namanya level psikologi. Jadi marketnya terhenti di daerah situ. Ini yang pertama, cara menentukan support resisten dengan melihat level psikologi. Kemudian yang kedua dengan cara melihat swing high, kemudian swing low. Apa ini bahasa swing high, swing low? Ya, swing high itu marketnya ketika naik kencang di atas puncak ini, kemudian turun lagi. Nah, ini adalah swing high. Ini adalah swing low. Jadi ketika naik tinggi kemudian turun lagi, turunnya juga kuat di bawah. Ini adalah swing high dan swing low. Kita coba masuk ke MetaTrader biar nanti tidak bingung, tidak galau. Ya, ini adalah salah satu swing high dan swing low. Kita lihat, nah ini adalah puncak-puncak tertinggi dan terendahnya. Ini di sini ada puncak, di sini ada puncak. Nah, ini bisa menjadi yang atas menjadi resisten, yang ini menjadi support, swing high dan swing low. Kemudian ketika naik daerah sekitaran ini pasti nanti kembali, banyak ditolak. Demikian juga kalau turun di area di sini dia akan ditolak. Ya. Nah, hari pertama dia ini sampai di sini, ya terhenti di sini, terhenti di sana. Di sini ada seller yang mencoba ketika naik, perhatikan naik kemudian turun berusaha menyentuh area supportnya sampai akhirnya breakout. Nah, ketika breakout maka dia berpeluang untuk lanjut. Ketika tidak breakout maka berpeluang untuk memantul. Ya, demikian juga untuk naik. Nah, swing high dan swing low ini adalah puncaknya. Ketika ini sudah turun naik lagi, nah maka ini menjadi high lagi, swing high lagi. Perhatikan nanti. Oke. Nah, ketika breakout maka berubah menjadi di sini, di area di sini. Kemudian ini resistennya di sini. Oke. Nah, ketika tidak mau tersentuh atau tidak mampu naik di sana, maka di situ berpeluang untuk mantul atau berpeluang untuk kembali lagi. Bahkan tidak sampai di area ujung, sampai di sini akhirnya. Nah, bahkan ini pun bisa menjadi resistennya. Kemudian turun di bawah, ini breakout lagi namanya, ini breakout. Breakout kemudian ini yang bawah menjadi support lagi. Dan seterusnya.
yang bawah menjadi support. Kemudian ketika naik tidak sampai menyentuh area resisten dan membentuk atau kembali lagi, tadi sudah saya sampaikan, resisten adalah harga yang tertinggi eh, pernah dicetak atau pernah dilewati, kemudian di situ terhenti, di sini terhenti, kemudian kembali berbalik turun. Nah, maka di sini menjadi resisten. Demikian juga yang turun di bawah, yang turun ketika harga turun kemudian terhenti di sana, kemudian berbalik naik, maka ini menjadi supportnya, ya, dan seterusnya begitu. Kemudian ketika naik lagi ternyata naiknya tidak sampai mencapai resisten yang tinggi, dia membentuk sendiri. Karena ketika sudah sampai di ujung ini, ya kembali ditolak lagi, terhenti, kemudian kembali turun. Ini menjadi resisten yang baru dan seterusnya. Kalau menentukan seperti itu, dilihat selalu di mana di situ terhenti kembali, di mana terhenti kembali. Ini adalah dengan cara psikologi. Kemudian yang swing high swing low itu dengan yang ujung-ujungnya, ujung atas ujung bawah, atau ada ekor yang panjang-panjang, ya bahasa gampangnya adalah pakai ekor yang panjang-panjang, ya nanti akan paling mudah kalau kita menggunakan ekor yang panjang-panjang, termasuk seperti ini. Ya, ini juga bisa menjadi yang ini ya, yang ini yang ditolak ini bisa menjadi support di sana. Kemudian di bawah ini juga bisa menjadi support lagi. Yang terpenting dilihat mana yang terdekat dari running, yang banyak di sana penolakan, yang banyak kembali, yang banyak memantul. Itu bisa kita jadikan sebagai support maupun resisten.